Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita masih pada tema yang sama, yaitu pesawat sederhana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bidang miring. Untuk melanjutkan pelajaran kemarin, pagi hari ini kita akan belajar tentang jenis pesawat sederhana yang jenis keempat, yaitu adalah roda berporos. Yuk kita belajar bareng-bareng apa itu roda berporos. Roda berporos yaitu roda yang berputar dengan dihubungkan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, fungsi dari roda berporos ini adalah memperbesar kecepatan dan juga gaya. Roda berporos termasuk ke dalam jenis pesawat sederhana karena dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Roda berporos terdiri dari dua bagian, yaitu poros dan roda. Roda merupakan objek berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sedangkan poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Nah, poros ini berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda. Putaran roda biasanya lebih besar daripada putaran porosnya. Prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Contoh penerapan roda berporos pada kehidupan sehari-hari, yang pertama ada sepeda, kemudian juga sepeda motor, kemudian ada juga kursi roda. Oke, pada roda berporos ini juga memiliki keuntungan yang didapat dari roda berporos. Nah, keuntungan mekaniknya adalah Km sama dengan R per R kecil atau sama dengan G2 per G1. Nah, G1 adalah jumlah gigi pada roda pertama atau poros. Sedangkan G2 adalah jumlah gigi pada roda kedua atau roda. Sedangkan R besar adalah jari-jari gear besar atau roda. Kemudian R kecil adalah jari-jari gear kecil atau poros. Nah, untuk mencari keuntungan mekaniknya, kita cukup menggunakan salah satu rumus saja ya anak-anak. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya adalah 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya adalah 20 cm. Berapa keuntungan mekanik roda berporos tersebut? Diketahui R besar dan R kecil ya pada soal. Kemudian kita ubah dulu ke cm. Nah, ditanya km-nya berapa? Karena R besar dan R kecil sudah diketahui, sehingga langsung saja dimasukkan angkanya 50 per 20 sama dengan 2,5. Jadi keuntungan mekanik yang didapatkan dari roda berporos tersebut adalah 2,5. Kemudian kita akan masuk pada prinsip kerja pesawat sederhana.
yang ada di sistem gerak manusia. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang keempat jenis pesawat sederhana ya anak-anak. Yang pertama ada tuas pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, dan yang baru saja kita pelajari ada roda berporos. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana ini juga ditemukan pada sistem gerak manusia. Apa saja? Nah, di sini ada 3 contohnya. Yang pertama, tuas atau pengungkit jenis pertama. Itu berada di bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu ada leher, di sekitar leher. Nah, ini termasuk pengungkit jenis pertama. Kenapa? Karena titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya, seperti pada gambar ya. Kemudian ada juga pengungkit jenis ketiga. Kenapa disebut jenis ketiga? Karena kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menengadahkan otot, lengan, dan bahu. Seperti pada gambar ya. Kemudian ada pengungkit jenis kedua. Kenapa dinamakan pengungkit jenis kedua? Karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Bisa dilihat, kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpuan pada jari kakinya. Sampai sini dulu pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak PPT bersuara ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.